rekan-rekan, bertemu dengan saya Ayu Siska dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi produk. Oke, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana definisi dari strategi produk. Strategi produk adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai potensial bagi pasar sasaran untuk memberikan manfaat atau kepuasan, termasuk benda, pelayanan, organisasi, tempat, orang, ataupun gagasan. Produk secara fisik ini berbeda dengan jasa. Kalau produk dia memiliki suatu bentuk, lalu kemungkinan ada persediaannya, dan bisa diproduksi saat akan dikonsumsi. Untuk strategi produk, ini merupakan salah satu keputusan penting di dalam proses atau ruang lingkup marketing. Jadi, apa yang ada dan sesuai dalam marketing diserap oleh strategi produk. Singkatnya, marketing ini berkontribusi terhadap strategi produk dalam daur hidup produk, spesifikasi produk, penentuan target, dan pemasaran produk. Berikutnya, terdapat 4 tahap di dalam strategi produk. Kita lihat di tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama adalah penetapan harga. Penetapan harga, definisinya di sini adalah suatu strategi yang ditentukan oleh keputusan manajemen tentang bauran produk, kualitas produk, dan merek produk. Nah, di sini strategi distribusi juga mempengaruhi pilihan mengenai bagaimana harga yang akan berhasil di dalam kombinasi strategi penjualan dengan periklanan dan armada penjualan. Strategi penetapan harga di sini mempengaruhi keputusan elemen bauran pemasaran lainnya. Karena itu, harga itu sendiri merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran. Dalam proses strategi penetapan harga, ini ditentukan yang pertama ada penentuan tujuan, ada analisis situasi, pemilihan strategi, penentuan harga yang khusus, ataupun kebijakan-kebijakan. Nah, di sini banyak bisnis menggunakan strategi penetapan harga untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Hal tersebut ialah untuk mendapatkan posisi pasar, mencapai kinerja keuangan, dan penentu posisi produk. Dan ini juga dapat untuk mempengaruhi saingannya. Karena kalau misalkan kita ketahui untuk mendapatkan nilai di pangsa pasar atau mungkin mendapatkan minat dari konsumen terhadap produk kita, kemungkinan harga ini bisa menjadi salah satu penyebab kenapa konsumen tersebut memilih salah satu produk. Yang berikutnya adalah tentang pemberian merek produk. Pemberian merek produk di sini terkait dengan citra. Ya, citra itu bukan citra lotion ya maksudnya. Di sini citra itu adalah bagaimana suatu pandangan terhadap bisnis tersebut. Kepemilikan citra yang kuat memberikan beberapa keuntungan bagi suatu bisnis. Citra merek mampu membedakan produk kita dengan produk saingan kita. Keunggulan bersaing pun akan tercipta dan merek yang dikenal konsumen mendorong terjadinya pembelian ulang. Sehingga citra merek yang kuat ini kalau dikatakan sangat penting ya keberadaannya agar si customer atau si konsumen ini mengingat produk yang diminati. Yang ketiga ini adalah strategi distribusi. Strategi distribusi terkait dengan bagaimana customer itu diperlakukan, misalkan seperti adanya seorang customer service. Customer service adalah salah satu atau suatu strategi produk yang penting meskipun terkadang dalam kenyataannya sering diabaikan. Customer service di sini adalah melayani aktivitas-aktivitas seperti permohonan spesifikasi produk, permohonan rincian, pemrosesan pembelian, penyelidikan suatu pesanan, ataupun layanan garansi. Pengelolaan customer service ini penting karena dipandang sebagai bagian dari strategi pemasaran. Berkaitan dengan hal itu, perlu dijelaskan pula proses internal yang mempengaruhi layanan konsumen dalam menetapkan tujuan, mengembangkan dan pengelolaan penyediaan, dan memberi tanggung jawab untuk pelaksanaannya. Tahapan yang keempat yaitu tentang manajemen waktu.
Manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas dalam waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya untuk mengukur bagaimana kinerja seorang atau dalam manajemennya. Sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien adalah waktu. Efektivitas terlihat dari tercapainya tujuan menggunakan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan efisien tidak lain mengandung dua makna, yaitu makna pengurangan waktu yang ditentukan dan makna investasi waktu dalam menggunakan waktu yang ada. Itu merupakan tahapan-tahapan dari strategi produk. Lalu di dalam di dalam strategi produk kita juga mengenal yang namanya jenis-jenis produk. Jenis-jenis produk dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu ada produk konsumsi dan yang kedua itu adalah produk industri. Kita lihat dari produk konsumsi terlebih dahulu. Produk konsumsi merupakan produk yang digunakan oleh konsumen tingkat akhir. Jadi konsumen ini membeli lalu menggunakan produk tersebut secara langsung dan tidak untuk dijual kembali. Istilahnya si konsumen langsung menggunakan produk tersebut untuk kepentingannya sehari-hari. Berikutnya adalah produk industri. Produk industri merupakan produk yang dibeli oleh produsen atau perusahaan yang nantinya bisa mereka lakukan untuk penjualan kembali ataupun mungkin akan diolah lagi menjadi suatu produk. Nah, itulah perbedaan dari produk konsumsi dengan produk industri. Itu merupakan perbedaan dari jenis-jenis produknya ya. Lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang atribut produk. Atribut produk adalah unsur-unsur yang menjadi pengembangan atau pembeda suatu produk sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, serta menjadi bahan pertimbangan di dalam keputusan pembelian. Atribut produk di sini dapat berupa fitur, kualitas, harga, kemasan, merek, garansi, dan pelayanan. Kalau dikatakan atribut produk ini memiliki suatu pengaruh besar ya pada persepsi pembeli terhadap produk yang akan dikonsumsinya. Selain membedakan suatu produk dengan produk lain, atribut produk ini juga dapat dijadikan salah satu hal atau sebagai alasan khusus kenapa produk ini dijadikan pilihan oleh si konsumen. Oke. Jadi demikian untuk review materi dari struktur produk. Untuk lebih jelasnya lagi bisa kita lihat di modul dan terima kasih. Selamat belajar.